Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadan lislam wa akhtar lana khairul anam Muhammadin alaihi salatu wassalam amma ba'd. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita dari buku Kaifa Amalahum Sallallahu Alaihi Wasallam karya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Salah satu versinya adalah dengan judul Seni Interaksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pembahasan kali ini masih melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu pembahasan yang berkaitan dengan interaksi Rasulullah SAW dengan kaum wanita. Kalau dalam buku aslinya yang berbahasa Arab, pada kesempatan kali ini kita masuk di halaman 714. Nah, ada sub bahasan berkaitan dengan interaksi Nabi Muhammad SAW dengan kaum wanita. Kita lihat di sini, beliau Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala mengatakan wa kana yarfaqu bil aramili minhunna. Nabi Muhammad SAW, ini bentuk interaksi beliau dengan kaum wanita, beliau bersikap santun, ramah, lemah lembut pada orang-orang yang tidak punya suami. Para wanita yang tidak punya suami. Nah, kita lihat di sini hadisnya an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an. Dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an, qala, beliau menuturkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kebiasaan. Jadi, kebiasaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yukthiru dzikra, banyak berzikir. Wa yuqillul laghwa, dan menyedikitkan melakukan perbuatan yang sia-sia, perbuatan-perbuatan lalai yang tidak berguna. Wa yutilus shalah, dan memanjangkan salat, Wa yuqassirul khutbah, dan memendekkan khutbah. Wala ya'nifu ayyamsya ma'al armalati wal miskin fayaqdiyalahu al-hajata. Dan beliau tidak merasa enggan, tidak merasa risih untuk berjalan bersama wanita yang tidak punya suami, juga orang miskin, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kadang-kadang harus membantu dengan cara entah itu mengangkatkan barang, atau membelikan sesuatu, atau bentuk-bentuk menolong yang lain. Untuk apa? Fayaqdiyalahu al-hajah. Untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan fakir miskin, juga kebutuhan wanita yang tidak punya suami. Apalagi kadang kalau kita dapati di zaman dulu, juga zaman sekarang, misalnya ada seorang wanita atau wanita tua yang sudah tidak punya suami, kemudian perlu diangkatkan barangnya. Ini satu hal contoh yang sederhana, tetapi Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Abi Aufa ini, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW tidak risih, tidak malu. Hanya tidak merasa, saya ini kan pejabat tinggi. Saya ini seorang Nabi dan Rasul yang mulia, seorang Rasulul Azmi, bahkan Rasul dan Nabi yang paling mulia, kemudian saya pejabat dengan jabatan tertinggi di negara ini. Beliau tidak risih untuk membantu orang. Dan perhatikan di bagian awal ketika disebutkan karena Rasulullah SAW, itu artinya perilaku ini perilaku yang bukan cuma sekali. Jadi ini menjadi kebiasaan. Jadi ini jadi perilaku, jadi akhlak. Sehingga ini jelas tidak mungkin ini munculnya karena dengan maksud untuk pencitraan. Tapi memang jadi kebiasaan, sehingga orang bisa melihat langsung apa yang dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, bentuk interaksi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berikutnya adalah wabayyana fadlas sa'i alal armalati wa fadlal qiyami bimasalihiha. Kalau pada poin sebelumnya dipraktekkan dan sampai sahabat Abdullah bin Abi Aufa bisa melihat langsung dan menceritakan. Pada bagian berikutnya beliau menjelaskan. Ini penting karena apa?
Karena kita memerlukan panduan, tuntunan, tapi juga perlu contoh. Ketika disebutkan begini tuntunannya, begini keutamaannya, lalu orang bertanya, mana contohnya? Nah, kita dapatkan dua-duanya, lengkap. Masalah urutan dalam menyampaikan, bisa saja contohnya dulu baru panduannya, atau panduan baru contoh, itu teknis. Karena dua-duanya bisa dilakukan dan caranya bisa dilihat mana yang lebih pas. Nah, kita lihat di sini. Nabi Muhammad SAW menjelaskan keutamaan mengurus, membantu, melayani, merawat wanita yang tidak punya suami. Ya, membantu mendapatkan apa yang menjadi kebaikan-kebaikan atau kemaslahatan untuk mendapatkan haknya. Kita lihat sabda Nabi SAW, hadisnya di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, as-sa'i alal armalati wal miskin. Orang yang berupaya, orang yang bekerja, membantu. Alal armalati, untuk armalah. Nah, armalah itu siapa? Armalah itu, kalau penjelasannya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, bisa dua. Man la zaujalaha, yang tidak punya suami, sawaun kanat tazawwajat am la, baik sudah pernah bersuami atau belum pernah sama sekali. Jadi memang betul-betul tidak punya suami dan sejak awal memang belum menikah. Waqila hiyallati faraqat zaujaha. Dia mengatakan bahwa ini adalah wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya. Jadi bahasa kita biasanya disebutkan janda. Dan dari penjelasan ini kita dapatkan penjelasan Imam Nawawi ini bahwa armalah itu tidak tepat kalau dikatakan janda. Karena armalah juga kalau dengan definisi yang pertama itu maknanya wanita yang tidak punya suami. Karena wanita tidak punya suami itu dari mulai yang muda sampai yang tua. Semuanya bisa dikategorikan wanita yang tidak punya suami. Ada yang tidak pernah menikah sama sekali. Ada yang belum pernah menikah sampai berumur. Entah berumur bukan cuma 30 tahun, mungkin 40 tahun, bahkan lebih dari itu. Nah, meskipun sudah berumur seperti itu masuk dalam kategori armalah. Dan belum pernah menikah. Kalau janda sudah jelas otomatis masuk dalam pengertian armalah. Nah, apa keutamaannya? Orang yang membantu, orang yang melayani, orang yang mengurusi armalah, wanita yang tidak punya suami. Wal miskin, dan orang miskin. Biasa miskin masuk dalamnya adalah fakir. Fakir dan miskin. Orang yang membantu mereka, kal mujahidi fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah SWT. Ini menunjukkan keutamaan yang besar. Tadi judulnya apa? Nabi Muhammad SAW menjelaskan keutamaan. Ini keutamaannya. Seperti orang berjihad. Kita semua tahu pahala jihad fisabilillah besarnya luar biasa. Au kalladzi yasumun nahara wa yaqumul laila. Atau seperti orang yang berpuasa di siang harinya dan sholat di malam harinya. Bayangkan keutamaannya besar sekali. Orang siang berpuasa pahalanya luar biasa besar. Ditambah malamnya sholat. Jadi siangnya atau pagi, siang, sorenya puasa, malamnya diisi dengan qiyamul lail. Nah, ini keutamaan orang yang mengurusi, melayani, membantu orang yang tidak punya suami, juga fakir miskin. Nah, dalam bahasa Arab, armalah itu kata Imam Ibnu Qutaibah, itu dari kata romal. Romal itu artinya fakir. Atau orang yang kehabisan harta, kehabisan bekal dengan kehilangan suaminya. Nah, jadi kembali ke pengertian yang disampaikan oleh Imam Nawawi, ada dua pendapat yang berkembang dengan para ulama. Maka kalau ada yang menerjemahkan bahwa armalah itu janda, itu tidak sepenuhnya salah, meskipun Imam Nawawi juga menyebutkan pendapat yang lain bahwa tidak hanya janda, tapi juga wanita yang belum pernah bersuami.
Ini bentuk interaksi Rasulullah SAW kepada kaum wanita. Berikutnya, kita lihat lanjutannya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusari'u fi qada'i hawaijihinna. Nah, ini yang menarik adalah bahasa yang digunakan beberapa kali menggunakan kata as-sa'i. Sa'i itu artinya berusaha, dan ada makna berusaha itu bergegas, bersegera. Karena ada orang yang bisa jadi berusaha tapi santai, slow. Jadi beda dengan kalau dikerjakan dengan pelan-pelan dan hati-hati. Tapi beda kalau orang mengerjakannya santai, kemudian cenderung nampak terlihat seperti orang yang tidak atau kurang sungguh-sungguh, tentu ini tidak sejalan dengan makna sa'i. Nah, di sini diberi judul wa kana sallallahu alaihi wasallam, bahwa kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusari'u fi qada'i hawaijihinna, bergegas, bersegera. Kita mengenal ayat wasari'u, bersegeralah. Sampai ada yang menerjemahkan itu sama seperti kalau kita berlomba-lomba. Karena kalau orang berlomba itu ingin segera. Segera apa? Segera sampai di finish, segera sampai di tujuan, ingin segera supaya menjadi pemenang, atau bentuk-bentuk yang semakna dengan ini. An Anas bin Malik radhiyallahu an, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala, beliau mengatakan, ja'at imra'atun. Ada seorang wanita yang datang ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali ilaika hajatan. Wahai Rasulullah, saya punya keperluan darimu. Saya perlu Anda. Saya ada keperluan. Coba lihat jawaban Nabi SAW. Faqala laha, ya umma fulana, ya umma fulanin, wahai ummu fulan, unduri ayyassikaki syi'ti hatta aqdiya laki hajataki. Wahai ummu fulan, silahkan lihat semua lorong, semua jalan yang engkau kehendaki. Artinya, pergi ke lorong sana, ada keperluan ini, pergi ke lorong sana, ada keperluan itu. Untuk apa? Supaya saya bisa memenuhi kebutuhanmu. Bayangkan ini seperti orang melayani. Padahal perhatikan posisi beliau. Nabi Muhammad SAW, seorang nabi, seorang rasul, dan rasul pilihan. Kemudian, kalau bicara di Madinah, karena hadisnya Anas bin Malik, kalau di Madinah berarti beliau juga sebagai khalifah. Bayangkan khalifah melayani ketika ada yang datang. Sekaligus juga ini menunjukkan bahwa posisi beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ini disampaikan oleh beberapa yang menulis tentang pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Salah satunya adalah buruzuhu sallallahu alaihi wasallam linnas, bahwa beliau ini berada pada posisi mudah diakses orang, mudah dilihat orang. Jadi begitu didatangi bukan kabur, bukan lari, malah justru gimana caranya bisa melayani. Ada perlu apa? Silakan. Saya sebagai pemimpin, saya siap membantu. Ada perlu apa? Silakan. Jangan sungkan-sungkan untuk nyampaikan, jangan sungkan-sungkan untuk mengeluhkan kalau itu keluhan, meminta kalau itu memang ada yang mau diminta. Ini untuk menunjukkan kepada kita keutamaan luar biasa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi persilahkan dia, silakan. Mau apa? Saya bantu, saya layani. Nah itu ya menunjukkan betapa keutamaan yang sangat besar. Ya, keutamaan yang sangat besar melayani kaum wanita. Termasuk kaum wanita yang tadi masuk kategori orang-orang yang perlu, ada keperluan-keperluan tertentu. Nah, kemudian faqala ma'aha fi ba'd turuqi hatta faragat min hajatiha. Lalu Nabi SAW menemani wanita ini sampai selesai keperluannya. Sampai selesai keperluannya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi SAW selain hadir
karena beliau sebagai ulil amri. Jadi beliau nampak, terlihat mudah diakses oleh orang-orang karena memang beliau yang melayani. Nah, kemudian ini juga sekaligus menunjukkan betapa dekatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mereka. Jadi mereka nggak sungkan lagi. Sampai bayangkan kalimat yang digunakan menunjukkan kedekatan. Saya minta ini, saya minta itu. Ketika disampaikan dengan bahasa seperti itu untuk menunjukkan betapa dekatnya. Ya Rasulullah, innali ilaika haja. Wahai Rasulullah, saya punya keperluan denganmu. Saya punya keperluan, saya punya kebutuhan. Nabi SAW tidak bersembunyi, apalagi kabur. Beliau bisa ditemui, bahkan bukan cuma mudah dan bisa ditemui, tapi juga beliau bisa ditemui di berbagai tempat dan berusaha untuk melayani. Karena begini, kalau kita sebagai seorang yang pada posisi melayani orang lain, salah satu yang perlu kita lakukan adalah kita ini bisa terlihat oleh orang lain. Ya, sebetulnya bentuk terapannya salah satunya adalah kalau sekarang kita ini menjadi misalnya pembimbing untuk perjalanan ibadah haji atau umrah. Salah satu yang dirasakan oleh jamaah ketika melihat pembimbingnya ada di depannya, dia merasa tenang. Misalnya begini, ayo jamaah kita kumpul. Kumpul di mana? Kumpul di lobi. Insya Allah kita akan melakukan kegiatan city tour di kota Madinah misalnya. Kalau jamaah itu keluar dari kamarnya, lalu turun dari lantai 10 misalnya, begitu sampai depan lift di lobi, nggak ada orang. Tentu rasanya berbeda dengan ketika sampai di lobi, meskipun yang lain belum ada, tapi sang pembimbing sudah ada. Entah namanya pembimbing, mutawif, dan semacamnya. Itu membuat tenang. Nah, apalagi orang yang pada posisi bisa melayani kebutuhannya. Rasulullah SAW mudah diakses, dan orang bisa langsung menyampaikan, saya perlu ini dan itu. Kemudian ini juga menunjukkan sabarnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan sayangnya beliau untuk melayani kaum muslimin. Pelajaran yang lain yang kita bisa dapatkan dari hadis ini bahwa beliau juga memenuhi permintaan kebutuhan mereka. Dan yang tidak kalah pentingnya, ini juga menunjukkan tawaduknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang minta ini orang miskin, yang minta ini orang tidak mampu, yang minta ini orang yang sudah tidak punya suami, tapi bukan pejabat. Bisa jadi orang biasa, bahkan bisa jadi orang yang mungkin status sosialnya biasa-biasa saja. Dan Nabi SAW tidak merasa gengsi. Masa saya melayani orang-orang seperti ini? Dengan berharap imbalan sesuatu tentu tidak pada tempatnya. Nah, kemudian dalam hadis Anas bin Malik lalu sampaikan, inna inkanat al-amatu min ima'i ahli Madinah lita'khud biyadi Rasulullah SAW fatantaliqu bihi haitsu sya'at. Jadi kalau memang sudah sudah sampaikan kebutuhannya, Nabi SAW kemudian berusaha untuk melayani, membantu, sampai berjalan di gang-gang, di ruas-ruas jalan kota Madinah untuk memenuhi keperluan, ya, untuk memenuhi keperluan Rasul, keperluan orang-orang yang membutuhkan tersebut. Nah, ini berkaitan dengan interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang yang belum berumah tangga, artinya para kaum wanita yang tidak atau belum berumah tangga. Dan ini sekali lagi inilah bentuk interaksi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan kaum wanita. Ya, demikian ulasan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassallallahu wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.